kita punya menu hari ini jagung bose ditambah lagi dengan lauknya itu lauk hewaninya itu kerang tambah dengan ikan, terus sayur rumpur rampe dengan buah. Kandungan gizi dari jagung bose sabar supaya kita jangan salah ini. Beratnya 100 gram itu nilai gizinya itu 320 kalori. 320 kalori. Kacang tanah tanpa itu 50 gram, energinya itu 283,5 kilokalori. Kalau dia karbohidratnya 8,1. Sementara yang tadi jagung bose itu 76,9 gram kalorinya. Kacang di dalam bose itu juga ada kacang panjang biji. Kacang panjang biji. Kacang nasi itu kan? Iya. Beratnya 100 gram itu energinya 35 kilokalori. Karbohidratnya 7,9 gram. Terus santannya 20 gram itu energinya 14,2 kilokalori. Karbohidratnya 0,6. Terus rumpur rampenya, kita lanjut ke sana dulu. Rumpur rampenya beratnya 50 daun pepaya. Di sana itu ada daun pepaya, ada daun ubi, ada bunga pepayanya. Daun pepaya itu 50 gram itu energinya 30 kilokalori, karbohidratnya itu 5,6 gram. Jantung pisangnya ada daun kelor 100 gram itu kalorinya energinya 60 kilokalori, karbohidratnya 11,2. Sementara jantung pisang 50 energinya 10,5, karbohidratnya 2,5. Terus lagi ya tadi kerang itu dia mengandung kalsium, fosfor, zat besi, yodium, zinc, selenium. Yang lebih menonjol di situ omega 3-nya. Terus vitaminnya vitamin A, vitamin D, vitamin K, B kompleks. Dia kompleks sekali. Semuanya ada di dalam kerang itu ya. Ya. Terus proteinnya 26 gram per 100 gram. Satu potong kecil itu. Satu potong itu ukurannya 100 gram itu dia punya proteinnya 26. Proteinnya sangat tinggi. Dan itu baik untuk pemenuhan kebutuhan gizi anak, terutama anak sekolah. Karena memang yang dibutuhkan untuk penurunan stunting itu proteinnya harus lebih besar. Ya, harus lebih tinggi. Mama, dari semua yang Mama share tadi, Mama paparkan tadi soal bagaimana kandungan gizi di dalam pangan lokal ini. Kalau misalnya dibandingkan dengan pangan non lokal yang selama ini dikonsumsi seperti beras yang diimpor dari luar, apakah dia bisa menjadi pengganti atau substitusi dari pangan-pangan yang selama ini kita kebiasaan seperti roti ataupun beras begitu tuh, itu dia berpotensi dan menggantikan posisi dari segi kandungan gizinya itu? Oh iya, prinsipnya prinsip ilmu gizi itu tidak satu bahan pangan itu kandungan gizinya tidak lengkap, maka dia membutuhkan bahan makanan lain untuk melengkapi itu. Dalam hal bahan makanan penukar seperti yang biasa dikonsumsi hari-hari di rumah kan beras, terus itu makanan pokoknya. Dalam hal ini kita dengan pangan lokal, maka kita bisa menggantikan yang tadi beras itu kita gantikan dengan jagung misalnya atau pisang.
atau ubi. Pisang itu juga dalam konteks bahwa bukan pisang yang buah yang masak untuk kita makan itu, tapi pisang matang, pisang mentah. Ya, pisang mentah itu bisa diolah menjadi bahan makanan pokok, termasuk pisang dengan ubi. Jadi kita jangan berprinsip bahwa kita kenyang itu harus dengan nasi, bukan. Kita bisa dengan menggunakan bahan pangan lokal untuk menggantikan beras tadi itu. Terus lagi yang misalnya protein hewani. Protein hewani yang kita harapkan untuk pemenuhan gizi anak, terutama anak sekolah, itu dia harus protein hewaninya itu baik ikan, kerang dan sebagainya. Tetapi ketika dalam mengkonsumsi itu ada kondisi tubuh anak itu tidak menerima, misalnya dia makan ikan merah, ikan kerapu, dia makan terus ada alergi, ada benjol-benjol, dia menggantikan ke jenis ikan yang lain, atau dia menggantikan ke telur misalnya, atau misalnya dia makan telur atau kacang, dia makan terus ada alergi. Kita menggantikan ke bahan makanan lain yang nilai gizinya sama. Sehingga pemenuhan kebutuhan itu dia berimbang. Jangan sampai dia berat sebelah. Karena ketika dia berat sebelah, maka misalnya karbohidratnya lebih tinggi. Maka dia boleh bertumbuh tapi IQ-nya, otaknya tidak seperti anak normal lainnya. Menurut Mama, apakah dengan kombinasi bahan pokok kali ini, pangan lokal hari ini, ada pisang, ikan, sayur, semua berbahan lokal ini, apakah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi, nutrisi atau gizi untuk anak-anak di usia SD begini dengan kasih mereka makan? Dengan kombinasi bahan pangan yang tadinya ada dengan bahan dasarnya beras, kita gantikan ke pangan lokal dengan standar yang ada, maka dia memenuhi semua kebutuhan gizi yang ada di dalam. Jadi dalam pengolahan, terutama dalam kita melihat dari sisi pengolahannya, penyajiannya itu harus betul-betul sesuai dengan prosedur, sehingga kandungan gizi yang di bahan pangan itu tidak boleh terbuang begitu saja. Kebiasaan kita di rumah itu kan misalnya sayur saja, sayur itu kita potong semua habis itu baru kita cuci. Padahal itu perlakuan yang keliru. Kita cuci dulu, bersihkan dulu, yang perlu yang kita buang ya buang, yang nanti kita pakai itu kita cuci bersih dulu baru kita potong. Kenapa? Sehingga zat gizi yang ada di dalam itu, karena sayuran itu kan dia larut dalam air. Ketika kita cuci dulu baru potong dulu baru kita cuci, maka zat gizinya itu akan keluar. Apalagi setelah pada saat kita mengolah dengan kita tidak pernah menutup itu wajan, misalnya kita tumis sayur kan biar kita buka saja biar dia hijau. Tapi kita tidak sadar bahwa zat gizi yang ada dalam itu sudah keluar melalui uap tadi. Hanya ditutup ya? Iya, harus ditutup. Prinsipnya pada pengelolaan dan perlakuan terhadap bahan-bahan yang kita kelola. Ya. Terus dengan teman-teman yang menyiapkan itu juga harus dalam kondisi yang sehat. Steril, sehat, higienis. Oke. Ibu, ini dari Dinas Kesehatan sendiri, adakah gagasan untuk misalnya pangan lokal ini kita masukkan ke PMT begitu untuk kalau soal itu kami sudah berjalan sudah sangat lama. Sudah sangat lama. PMT anak sekolah, PMT untuk bayi balita juga kita utamakan bahan pangan lokal. Bahan pangan lokal. Jadi bukan cuma anak sekolah, tapi kita mulai dari ibu hamil dengan anak bayi balita. Itu PMT lokal itu kami sudah galakan sudah sekian lama, Pak. Nah, yang anak sekolah ini di tahun PMTAS itu dia berhenti sekitar tahun 90-an PMTAS itu. Nanti ada beberapa sekolah yang dengan aksi bergizi itu baru kami mulai bangkitkan lagi itu di tahun 2023. Itu aksi bergizi di sekolah. Tapi itu pun jalannya belum maksimal. Ketika ada program dari UKS, dia kolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk pemberian PTD untuk remaja putri, itu baru
baru dilaksanakan. Tapi itu juga semua anak tidak membawa bekal dari rumah. Kita harapkan mereka bawa bekal dari rumah, sehingga maksudnya awalnya mereka bawa dulu, nanti datang baru kita lihat, oh ini pantas dikonsumsi untuk anak, ini tidak bisa, karena banyak yang datang dengan membawa mie goreng. Nah, itu kan tidak pas untuk kondisi anaknya. Nah, itu dia membutuhkan zat gizi lengkap. Kalau hanya karbohidratnya saja dia mau bagaimana? Terima kasih Mbak. Terima kasih juga.